Shalom anak-anak, apa kabarmu? Luar biasa, hebat, Kita akan memulai ibadah kita, ibadah mingguan kita seperti biasanya. Untuk memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Hatiku Percaya.
Teramia dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Pak Supandi berharap kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan yang paling penting, kita tetap bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang paling penting. Ya, sudah lebih kurang 6 bulan kita tidak tatap muka, jadi kami semua Bapak Ibu guru yang ada di SD Teramia tentunya kangen sama anak-anak kami semua. Tapi apapun itu, kita harus tetap bersyukur meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring dan ibadah seperti ini secara online tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi kita sampai hari ini. Ya, jadi Pak Supandi berharap untuk semua anak-anak kami harus tetap semangat. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Pak Supandi mau ngajak kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Anak-anak kami semua tahu ya, kita bernyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena berkat Tuhan dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan bagi semua anak didik kami tidak berlalu begitu saja, tapi bisa menumbuhkan iman percaya mereka kepadamu. Sehingga mereka menjadi anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua dan takut kepada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tutup bungkus hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini bisa memotivasi anak-anak kami yang ada di rumah, memberikan semangat bagi anak-anak kami yang ada di rumah, dan tetap memberikan sukacita bagi anak-anak kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sekolah Teramia, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kami bersyukur, kami memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun situasi yang tidak baik kami alami sampai saat ini, tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan melindungi kami. Roh Kudus akan tetap melingkupi kami, sehingga berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kami, sesuai dengan janji Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Amin. Ya, hari ini Pak Supandi mau bercerita tentang seorang bapak
dan keluarganya, dan istrinya, menantunya, dan anak-anaknya. Siapa kira-kira? Ada anak-anak kami yang tahu siapa kira-kira tokoh Alkitab yang mau Pak Supandi ceritakan pada pagi hari ini? Ya, mungkin ada tadi anak-anak kami yang menjawab Nuh, Bapak Nuh atau Nabi Nuh. Ya, kenapa Pak Supandi mau cerita tentang Nabi Nuh? Karena satu hal yang Pak Supandi ambil, satu sikap, satu karakter yang dimiliki oleh Nabi Nuh, yaitu apa? Taat kepada Tuhan. Ya. Hari ini Pak Supandi mau cerita tentang Bapak Nuh yang tinggal di satu tempat, ya, di mana orang-orang yang ada di tempat itu suka berbuat dosa, suka berbohong, suka mencuri, menjelek-jelekkan orang lain, bahkan banyak perbuatan dosa yang mereka lakukan. Mungkin mereka berpikir, ya, tidak ada yang tahu, tapi satu hal pun tidak tersembunyi bagi Allah kita. Ya, jadi karena di sini banyak di daerah itu, di negeri itu, di bangsa itu banyak orang yang berbuat dosa. Jadi Tuhan berpesan kepada Nuh, Nuh, bangunlah sebuah kapal atau bahtera. Ya, bangunlah sebuah kapal atau bahtera di negeri ini. Awalnya mungkin Nuh berpikir, ya, untuk apa ya Tuhan suruh aku membangun bahtera? Apalagi kan ini daratan semua. Wilayah ini semua daratan. Jadi untuk apa? Tetapi Nuh tidak berpikir lain-lain, tidak berpikir yang lain, tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia tetap mendengarkan Tuhan. Dia bangun bahtera, dia bangun kapal yang sangat besar. Bahkan orang-orang ataupun tetangga Nuh pada saat itu mentertawai Nuh. Lucu ya, pada di daerah daratan dibangun sebuah kapal. Jadi mungkin orang-orang atau tetangga Nuh pada waktu itu ya mungkin berpikir Nuh itu sudah gila. Ya, mungkin mereka berpikir untuk apa Nuh berbuat kapal di daratan? Nggak bakal ada gunanya. Nah, tapi Bapak Nuh tetap membuat kapal itu, tetap membuat bahtera itu. Dan dia mengerjakan, dia dengan telaten mengerjakan, menuruti, mengikuti apa yang disuruh oleh Tuhan. Jadi sampai suatu hari jadilah kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Seperti inilah kira-kira kapal yang dibuat oleh Bapak Nuh atau Nabi Nuh. Nah, setelah suatu hari kapal itu selesai, ya, setelah sampai waktunya kapal itu jadi, Tuhan pesan kepada Nuh, bawa binatang-binatang semuanya satu pasang masuk ke dalam bahtera itu, dan kamu dan keluargamu bawalah juga semua masuk ke dalam bahtera itu. Di sini pun Nuh dan keluarganya tetap diejek sama orang-orang yang ada di negerinya tersebut. Ya, tapi Nuh tidak memperdulikan, ya. Nuh tidak peduli apa yang disampaikan oleh orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia tetap percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan dalam hidupnya adalah indah. Ya, jadi pada suatu hari, ya, setelah kapal ini jadi, setelah kapal atau bahtera ini jadi, dan setelah Nuh beserta keluarganya, ya, dan semuanya di sini hewan-hewan sepasang, ya, sesuai dengan yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Setelah semuanya masuk ke dalam bahtera itu, turunlah hujan selama 40 hari, 40 malam. Setelah
Nuh dan keluarganya semua beserta hewan-hewan sepasang yang disuruh oleh Tuhan, turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Hujan yang sangat deras membanjiri negeri itu, membanjiri kota itu. Akhirnya kalau hujan yang sangat deras ya, tidak berhenti selama 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Ya, pasti yang terjadi adalah banjir. Ya, jadi selama 40 hari 40 malam hujan, dan inilah dia kapal atau bahtera yang dibangun oleh Nuh, terombang-ambing di atas air, ya. Terombang-ambing di atas air. Inilah pertolongan Tuhan bagi Nuh. Nah, setelah 40 hari 40 malam, ya, setelah 40 hari 40 malam berhentilah hujan itu. Inilah dia, nih. Berhentilah hujan itu dan Nuh beserta keluarganya, istrinya, menantunya semua sudah berada kembali di daratan. Mereka semua tiba di daratan dengan selamat. Dan sampai saat itu, sampai waktu itu, Tuhan mendirikan mezbah. Tuhan mendirikan mezbah kepada Tuhan. Apa artinya mezbah ini? Mezbah ini adalah tempat memuji Tuhan, tempat menyembah Tuhan, di mana pada waktu itu mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di depan mezbah ini, ya, di depan mezbah ini mungkin anak-anak kami bisa lihat ya, ini ada pelangi. Apa arti dari pelangi ini? Pelangi ini adalah janji Tuhan kepada Nuh dan seluruh bangsanya pada zaman itu, bahwa Tuhan berjanji Tuhan tidak akan lagi mendatangkan malapetaka. Tuhan tidak akan lagi mendatangkan musibah bagi mereka. Karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik, akan memberikan damai sejahtera bagi hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa orang-orang yang taat kepada Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ya, mungkin anak-anak kami sampai hari ini mungkin bingung ya, kenapa virus corona belum berhenti. Dan tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap yakin, kita harus tetap taat akan perintah Tuhan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita semua, kami Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kami beserta Bapak Papa Mamanya di rumah, kita harus tetap taat seperti Nabi Nuh. Ya, karena apa? Nabi Nuh tadi tetap mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Dia tetap mengikuti perintah Tuhan meskipun dia diolok-olok oleh orang, meskipun orang lain menganggap dia gila ya, membangun bahtera di daratan, tapi Nuh tetap melakukannya. Kita juga harus seperti itu. Mungkin orang lain beranggapan jelek tentang kita, mungkin ada orang yang mengejek kita, mungkin ada orang yang tidak mempedulikan kita. Kita harus yakin dan percaya dan tetap taat kepada Tuhan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini akan mendatangkan kebaikan. Yakin ya sama janji Tuhan? Ya. Jadi anak-anak kami boleh buka Alkitabnya di rumah. Kita baca Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bersama-sama, 2, 3, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang,
jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sampai 7 hari lagi aku menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi tema firman Tuhan, ya, tema firman Tuhan yang Pak Supandi sampaikan pada pagi hari ini adalah taatlah seperti Nuh. Apapun situasi yang kita alami, ya, apapun kondisi yang kita alami saat ini, anak-anak kami tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, ya, taat seperti Nabi Nuh, sehingga kita semua, ya, anak-anak kami, keluarganya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sekian pemberitaan firman Tuhan yang Pak Supandi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran, ya, memberikan motivasi, menumbuhkan iman percaya anak-anak kami, sehingga kita tetap melakukan kegiatan kita, ya, kita tetap melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, sehingga Tuhan mereka tetap bisa taat seperti Nuh. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang kami alami dalam hidup kami, tapi kami bisa belajar dari tokoh Alkitab, Nabi Nuh pada pagi hari ini. Meskipun badai, banjir yang menghadapi, yang menerjang hidupnya, dia tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati kami semua, berkati proses pembelajaran yang akan kami lanjutkan, sehingga Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami. Kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup. Marilah kita sama-sama katakan, Demikianlah amin. firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, doa yang Dan nomor 2
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.